Kami CGP Angkatan 9 dari Kabupaten Cilacap. Perkenalkan, saya Ibu Rahmawati Trimulyatni dari SMK Negeri 1 Wanareja, dan sebelah kanan saya adalah saya Sodia SPDI dari SDN Cilongkrang 03, dan sebelah kiri saya adalah saya Sudarmanto dari SMK Negeri 1 Daya. Kami akan bersama-sama melakukan demonstrasi kontekstual pada modul 2.3. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Pak Sudarmanto. Waalaikumsalam. Ya, bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah baik Ibu. Alhamdulillah. Saya sebagai observer nanti akan melakukan penilaian terhadap Pak Sudarmanto sebagai coach saat proses coaching berdasarkan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur Tirta atau belum? Kemudian bagaimana Pak Sudarmanto sebagai coach memberikan pertanyaan yang berbobot kepada Kuci. Selanjutnya bagaimana Kuci menanggapi pertanyaan dari Pak Sudarmanto sebagai coachnya. Terus tentang prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Selanjutnya, kompetensi coaching apa yang ingin Pak Sudarmanto kembangkan nanti? Kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan, yang pertama tentu saja tentang kehadiran penuh ya Ibu. Tentang kehadiran penuh, kemudian ada mendengarkan aktif, bagaimana bisa mendengarkan dengan aktif, kemudian ada yang mengajukan pertanyaan berbobot. Itu Bu. Ya betul. Bagian kompetensi mana yang secara spesifik ingin diobservasi nantinya Pak Sudarmanto? Bagian spesifik, saya ingin nanti ada hasil observasi itu ya Bu, yang spesifik itu khususnya tentang bagaimana saya mampu mendengarkan secara aktif ya Bu. Kemudian saya ingin tahu sebetulnya bagaimana saya mengajukan pertanyaan berbobot. Itu sudah sesuai atau belum gitu Bu? Nanti mohon informasinya ya Bu setelah ini. Betul. Kemudian indikator ketercapaian dan pengembangan yang diinginkan oleh Pak Sudarmanto nanti dalam proses coaching seperti apa? Kalau ketercapaiannya ya Bu, yang pertama ya tentu saja saya ingin coach itu nanti bisa terbuka, kemudian si coach ini menemukan sendiri solusi atas permasalahan yang dihadapi. Begitu Ibu. Ya, terima kasih Pak Sudarmanto. Silakan dilanjutkan untuk proses coachingnya ya Pak Sudarmanto. Semoga sukses. Iya Ibu, terima kasih. Ya, sama-sama. Siap ya Mbak. Assalamualaikum Ibu Rahmat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sudarmanto, Bu Sodia. Ya. Bagaimana kabarnya Bu Rahmat, sehat? Alhamdulillah sehat. Semoga Pak Sudarmanto dan Bu ya juga sehat ya. Alhamdulillah. Sepertinya sesuai dengan yang Ibu sampaikan, kayaknya kita hari ini akan mendiskusikan sesuatu ya Ibu. Betul Bapak. Rencananya kita akan berdiskusi apa ini Bu hari ini? Jadi gini ya Pak, saya itu punya masalah dalam pembelajaran saya di sekolahan. Saya kan guru matematika ya Pak ya.
Nah, saya itu murid-murid saya itu, siswa-siswa saya dalam mempelajari pelajaran matematika itu sepertinya kurang respect, kurang antusias, karena mereka menganggap matematika itu pelajaran yang sulit, yang susah. Jadi sudah punya mindset itu matematika itu pelajaran sulit. Jadi di awal itu sudah mereka itu tidak suka dulu, itu kan. Jadi saya kesulitan dalam melaksanakan pembelajaran karena anak-anak sendiri kan sudah merasa tidak senang ya. Yang pertama, kemudian yang kedua, setelah saya melakukan diagnostik di awal pembelajaran itu ternyata banyak sekali siswa-siswa itu belum cukup menguasai materi-materi yang seharusnya itu sebagai materi prasyarat pada pembelajaran saya ini, sehingga akhirnya kan saya harus mengulangi kembali agar anak-anak itu kan paham dulu materi yang jadi prasyarat tersebut. Paham itu. Berikutnya begini Ibu, kemudian setelah Ibu mengidentifikasi permasalahannya itu, kemudian tujuan dari pertemuan kita ini Ibu? Jadi saya ingin siswa-siswa itu suka sama pelajaran matematika, utamanya itu ya Pak ya. Jadi biar mereka itu ketika ada pelajaran matematika senang dulu tuh, itu bagaimana caranya gitu ya. Kemudian ya agar siswa itu juga bisa menguasai kompetensi dalam pelajaran matematika gitu. Jadi karena mereka itu di awal juga sudah mereka ada yang kurang pemahaman materinya, kan harus ada solusinya biar anak-anak itu ada pemahaman yang kurang itu biar bisa lebih paham seperti itu. Baik. Berikutnya begini Ibu, sekarang kan sebetulnya kita melihat murid-murid Ibu Rahma ya, misalnya saya mau mengandaikan murid-murid Ibu Rahma itu kan bukan nol sama sekali ya Ibu sebetulnya gitu. Iya, Ya pasti betul. sudah sekarang ini sudah di sebuah posisi tertentu lah gitu ya Bu, untuk mencapai tadi bagaimana biar mereka suka, kemudian Iya. mereka menguasai matematika, pasti tidak berangkat dari nol. Betul Pak. Seandainya ini kita buat rentang nilai ya Ibu, misalnya dari kondisi 1 sampai 10, kira-kira posisi murid-murid Ibu ada di level berapa kira-kira saja ini? Oke, karena ini kan murid itu kan bermacam-macam ya itunya. Jadi saya rata-ratanya saja ya Pak ya. Iya. Jadi rata-rata dari seluruh murid saya itu mungkin di level saat ini ya antara 5-6 lah Pak. 5, 6. Iya, antara itu. Berikutnya Ibu begini, 5, 6 ini kan kemudian akan ingin dikembangkan, begitu betul ya? Betul sekali. Kira-kira sampai Tentu targetnya ya 5-6 itu ya. ya itu kan adanya Ibu. Iya, Tapi kan betul. Ibu ada keinginan ya Iya. untuk meningkatkan kira-kira sampai ke level berapa ya Ibu? Kira-kira gitu. Ya kepinginnya saya kan ideal kalau level 1 sampai 10 ya Iya. 10 ya Pak ya. Iya. Tapi kan ya menjadi level 10 itu sesuatu hal yang terlalu tinggi menurut saya. Mungkin saya belum sampai lah kalau ke level 10. Paling tidak ya saya di level 8 lah Pak gitu untuk rata-rata seluruh murid saya itu. Dari 5 ini menjadi 8. Iya. Kemudian kalau kita lihat sekarang begini Bu, situasi dan kondisinya ya Ibu di sekolah Ibu gitu, di kelas yang Ibu ampu, itu sebetulnya ada kan ya Bu peluang untuk mencapai itu tadi 8 itu ada ya? Ya pastinya ada Pak. Ada, maksudnya kalau kita cari apa, kita solusinya apa itu ada lah. Kita bisa mengkondisikan anak untuk biar tidak seperti itu, pastinya ada lah ya. Ada ya, Iya, berarti ada. sebetulnya kesempatan ada ya. Ada. Iya. Kemudian hambatan kira-kira yang mungkin menghambat sudah bisa dideteksi dari sekarang. Hambatannya ya itu ya karena dari diagnostik awal itu kan saya kemudian memetakan siswa ya Pak ya. Ada Iya. siswa yang rendah, tingkat rendah, ada tingkat sedang, ada tingkat sulit gitu, tingkat tinggi gitu ya. Jadi rendah, sedang dan tinggi itu. Jadi agar paling tidak di level 8 kan berarti bagaimana yang level rendah ini
dengan pembelajaran diferensiasi itu juga kita kan menjawab kebutuhan siswa yang dibutuhkan itu apa. Nah, kebutuhan siswa itu kan berbeda-beda, sehingga dengan menjawab kebutuhan siswa itu kan siswa jadi merasa nyaman, merasa senang untuk belajar. Sebenarnya saya harus menerapkan pembelajaran itu. Ya baik, berarti sudah diidentifikasi masalahnya, ditetapkan targetnya, kemudian sudah ada bayangan yang akan dilakukan gitu ya Bu. Berarti sudah begitu, sejauh ini kita sudah sampai begitu. Kemudian berikutnya begini, seandainya betul itu dilaksanakan ya, seandainya itu kira-kira seberapa besar peluangnya Bu untuk sukses? Terkait pembelajaran berdiferensiasi. Baik Ibu Rahma, jadi setelah Ibu sampaikan tadi masalahnya apa, kemudian target yang ingin dituju, berikutnya pertanyaan dari saya, kemudian untuk mencapai itu rencananya apa yang akan dilakukan gitu Bu? Oke, jadi karena tadi ya Pak, murid saya itu kan tidak antusias ya dengan pelajaran matematika, karena matematika itu sulit terlebih dahulu, kemudian juga ada pemahaman yang kurang tentang materi matematika. Jadi saya akan mencoba dari diagnostik awal yang sudah saya lakukan itu, saya akan memetakan siswa ke 3 tingkatan rendah, sedang, dan tinggi. Kemudian saya akan mencoba untuk melakukan pembelajaran berdiferensiasi untuk menjawab kebutuhan siswa tersebut. Jadi saya akan mencoba untuk melakukan diferensiasi proses, diferensiasi konten, juga diferensiasi konten. Siswa kan juga merasa senang ya, pembelajaran matematika itu sesuai dengan minat mereka, sesuai dengan tingkat pemahaman mereka, sesuai dengan gaya belajar mereka, seperti itu. Mungkin itu Pak yang akan saya lakukan. Baik, berarti bisa saya tangkap, jadi rencananya itu Ibu akan melakukan pembelajaran berdiferensiasi tadi. Betul Bapak. Kemudian pertanyaan lanjutannya begini Bu, kalau rencana ini Ibu laksanakan, kira-kira kemungkinan ada apa tidak hambatan yang mungkin akan dialami? Iya, kendalanya yang terutama masalah penyiapannya ya Pak ya. Jadi untuk melakukan pembelajaran berdiferensiasi ini kan ada penyiapan untuk alat, sarana, prasarananya gitu ya. Kemudian MPP-nya saya harus mempersiapkan, terus pemetaannya siswa. Jadi saya sepertinya butuh waktu untuk mempersiapkan pembelajaran ini Pak. Iya, baik, bisa saya tangkap. Jadi Ibu itu sudah sebetulnya sampai dari sekarang juga sudah terbayang ya Ibu, nanti akan ada hambatan apa, kemudian bagaimana solusinya juga kira-kira sudah ada ya Bu? Iya, sepertinya iya sudah tergambar nih. Saya mau mencoba model pembelajaran berdiferensiasi siswa saya. Baik, berikutnya ya Ibu, selain rencana yang matang, berikutnya kita kan butuh hal yang tidak kalah penting, komitmen. Iya, Jadi Pak. bisa dijamin ya kalau Ibu akan bersungguh-sungguh memang ada rencana melakukan ini ya Bu? Iya, insya Allah saya punya komitmen kalau untuk melakukan pembelajaran ini, karena menurut saya pembelajaran ini menarik sekali ya, dan menjawab kebutuhan kita pada saat ini. Ya baik. Berikutnya begini Bu, agar rencana yang Ibu sudah susun tadi berjalan lancar dan sesuai target hasil yang diharapkan, kira-kira pihak siapa saja Ibu yang bisa diajak berkolaborasi mungkin di sekolah? Tentunya rekan sejawat saya ya Pak. Jadi saya juga menurut saya sangat menarik sekali ketika kita itu sesama rekan itu bisa berkolaborasi. Jadi bersama rekan itu kita saling sharing ide-ide gitu kan ya. Kemudian kita praktek model pembelajaran, kemudian saling bersama-sama melakukan praktek tersebut.
bantuan kolaborasi begitu ya Bu, ada dengan rekan sejawat. ya rekan sejawat, ada mungkin pimpinan ya Ibu di sekolahnya. Iya, tentunya. Ya baik. Berikutnya begini Bu, rencana ini kira-kira untuk actionnya butuh waktu berapa lamanya Ibu? Kira-kira 2 minggu. Jadi 1 minggu itu saya akan sharing dulu dan menyiapkan bahan sama materinya bersama rekan sejawat. Kemudian seminggu kemudian saya baru akan mempraktekkannya Pak. Jadi 2 minggu untuk. Cukup ya Ibu? Iya, Maksudnya? insya Allah cukup 2 minggu. Berarti nanti 2 minggu ke depan bagaimana kalau kita ketemu lagi gitu, kita sharing lagi bagaimana perkembangan dari yang sudah Ibu rencanakan ini. Bisa ya Ibu? Boleh Pak. Ya. Bisa, insya Allah. 2 minggu lagi ya dari Dua sekarang minggu ya Ibu, lagi, kita nanti saya- kita berbincang lagi gitu. Ya. Kita lihat lagi perkembangan dari yang kita bahas hari ini. Baik, sementara mungkin itu dulu apa ya Ibu, atau ada lain yang ingin disampaikan? Sepertinya saya sudah bisa menjawab permasalahan saya. Tadi sudah ada solusinya. Terima kasih Bapak atas sharingnya sehingga saya memperoleh pencerahan pada hari ini. Ya baik, sama-sama ya Ibu. Saya juga terima kasih Ibu sudah bersedia berbincang dengan saya. Semoga sukses ya Ibu. Kita bertemu lagi dalam minggu yang akan datang. Ya, sama-sama. Baiklah, Pak Darmanto sudah berjalan dengan baik tadi kucingnya. Alhamdulillah Ibu. Iya, di sini bagaimana? Apakah tadi sudah dilakukan pada saat coaching terkait indikator atau ketercapaian yang diinginkan? Dari begini ya Bu, ini dari apa proses yang sudah dilakukan, yang saya rasa itu, yang sudah saya lakukan itu, yang pertama saya sudah melakukan coaching ini sesuai alur cerita. Itu menurut dari versi saya ya Ibu. Ya. Kemudian saya sudah menanyakan tujuan, kemudian kita juga sudah berbicara tentang identifikasi, rencana aksi, kemudian ada tanggung jawab begitu. Selain itu juga saya sudah sebenarnya berusaha ini Bu, sudah berusaha menggali potensi untuk menemukan permasalahannya sendiri. Iya. Solusi dari permasalahan. Jadi, Gitu. sudah sesuai ya Pak ya. Kemudian